Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu dan berjumpa kembali di channel saya Tes Lulus Psikotes. Ya, sudah berapa sesi, Bu? Sudah berapa kali tayangan, saya sudah nggak hitung-hitungannya nih. Sebab begitu saya upload video ini langsung saya hapus. Jadi teman-teman nggak bisa lagi mau mengcopy paste, mau mengupload atau mau menginstal ulang video-video tayangan saya. Sebab begitu saya sudah tampil langsung saya hapus, begitu sudah tampil saya langsung saya hapus, dan semuanya sudah saya terekam masuk dalam di youtuber tersebut. Jadi jangan harap jika teman-teman ingin melihat mengupload video yang sudah saya buat ini sudah saat ini hitungan 5 menit 10 menit langsung saya hapus. Sudah begitu saya upload masuk YouTube, saya hapus semua. Enggak, bagi saya nggak perlu, semuanya sudah ada di otak, sudah terekam di rekaman otak saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi kali ini yaitu materi yang akan saya sampaikan biar teman-teman yakin dan percaya. Ini sengaja saya loncatkan dulu biar saya akan kasih tahu kemampuan saya yang sebenarnya, kemampuan saya yang sesungguhnya, bahwa saya tidak kaleng-kaleng. Sebab kayaknya mungkin anggapan teman-teman saya ini terlalu panjang lebar, terlalu banyak ya filsafat, teori-teori yang enggak karuan-karuan. Baiklah, saya loncat dulu nih. Ini loncat ke sesi wawancara. Nah, sesi di sini saya akan bongkar rahasia. Simak baik-baik. Saya akan bongkar rahasia bagaimana pada saat wawancara perusahaan dengan Anda. Ini saya bongkar rahasia. Saya bongkarkan rahasia. Simak baik-baik dan ikuti. Bagaimana perusahaan pada saat wawancara. Anda itu tidak perlu repot-repot bertanya, Anda langsung diterima oleh perusahaan itu. Yang mengetahui perusahaan kan saya. Saya sebagai orang perusahaan. Saya sebagai orang perusahaan sangat paham, sangat tahu. Tanpa wawancara Anda pasti akan diterima. Nggak perlu wawancara panjang lebar. Anda sudah meyakinkan bisa diterima di perusahaan tersebut. Oke, saya akan bongkar wawancara perusahaan. Ini ya bagi saya baru sebagian cemen. Banyak hal lain yang materi wawancara Anda yang bisa mendukung, yang mensupport Anda untuk bisa diterima oleh perusahaan yang Anda ikuti wawancara tersebut. Simak baik-baik teman-teman. Ini adalah saya beri judul bagaimana meyakinkan perusahaan, rahasia perusahaan untuk agar Anda bisa diterima pada saat wawancara. Rahasia perusahaan akan menerima Anda diterima, meyakinkan Anda diterima pada saat wawancara. Simak baik-baik. Oke, saya ilustrasi sebentar. Wawancara itu sebelumnya adalah jual beli potensi diri Anda dengan perusahaan. Jual beli potensi kualitas Anda dijual dengan perusahaan. Ini dasar yang perlu Anda pahami. Wawancara itu ibaratnya sales. Anda seorang penjual, perusahaan adalah pembeli. Paham maksud saya? Saya ulangi sekali lagi. Wawancara antara diri Anda dengan perusahaan, wawancara
interview atau disebut kategorinya interview adalah potensi diri Anda yang Anda tawarkan, yang Anda jualkan, potensi diri Anda yang Anda tawarkan, yang Anda dijual, yang Anda jualkan, bagaimana potensi diri Anda, jualan Anda itu laku dijual ke perusahaan. Paham maksudnya? Jadi Anda itu anggaplah seorang sales yang siap menjualkan dagangannya untuk biar laku diterima oleh perusahaan. Barang dagangan Anda ini agar bisa laku diterima perusahaan. Saya mempunyai rahasia perusahaan, trik rahasia yang akan mengambil Anda, yang akan membeli Anda. Paham maksud saya? Jadi yang akan saya bocorkan ini, saya akan membocorkan bagaimana perusahaan ini mengambil Anda selaku Anda penjual, perusahaan pembeli. Anda penjual, perusahaan pembeli. Nah, yang akan saya bocorkan bagaimana perusahaan akan membeli jualan Anda. Bagaimana perusahaan akan membeli jualan Anda. Oke, singkat cerita, segala gaya bicara Anda, sesuatu yang Anda tawarkan, perusahaan hanya mengangguk-angguk. Segala wawancara yang ini sifatnya ya benar salah, jujur atau perusahaan hanya mengangguk-angguk. Tinggal lagi itu bicara angka, perusahaan hanya mengangguk-angguk. Ingat, perusahaan ini, oke, kita ikuti lagi, saya ilustrasikan lagi. Bagaimana perusahaan merekrut pekerja baru? Ini Anda pahami, pasti ada sebab. Apa maksud saya? Begitu perusahaan menerima rekrut pegawai baru, pasti ada sebab. Satu, kendala operasional. Atau yang kedua, kendala sumber daya manusia. Operasional itu biasanya yang berkaitan dengan alat. Kendala yang kedua berkaitan dengan sumber daya manusia. Memang begitu sumber daya manusia tidak ada, operasional terganggu. Begitu alat tidak ada ataupun terjadi kerusakan secara mekanisme di peralatan operasional, perusahaan pun akan terganggu. Nah, di situ sebenarnya peserta pelamar tidak perlu mengetahui sampai sekecil itu persoalan perusahaan yang terjadi di perusahaan. Makanya begitu terjadi kurangnya sumber daya manusia atau terjadi mekanisme kerusakan alat atau gangguan teknis operasional, ini terjadi di perusahaan. Maka dari itu perusahaan mengambil langkah rekrut pekerja baru. Rekrut pekerja baru ini apabila terjadi kendala-kendala di dalam perusahaan yang memang benar-benar urgent, yang memang betul-betul butuh tenaga ahli atau butuh tenaga kerja atau menggantikan seseorang tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut yang memang kurang diandalkan atau yang kurang ahli, makanya dia terima orang baru. Mungkin SDM personil secara individu tadi kurang ahli atau memang kurang tenaga atau ya gimana, perlu penambahan, atau ada persoalan masalah teknis operasional di perusahaan yang tidak bisa dilakukan oleh pekerja sendiri sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk menerima
personil baru. Baik, kita langsung ke rahasia perusahaan. Jadi begini, simak baik-baik. Pada saat Anda wawancara, saya perusahaan, Anda peserta. Saya wakil perusahaan yang ingin mewawancari Anda. Saya wakil perusahaan yang ingin mewawancari Anda. Anda adalah peserta yang diwawancarai untuk bisa diterima di perusahaan saya. Oke, saya paham kan? Saya ilustrasi lagi, namun ini fakta jelas. Anda adalah seorang pelamar yang siap wawancara